banyak belajar kemudian di organisasi PMII bagaimana menghadapi dinamika organisasi PMII dengan tantangan itu. Tidak ada istilah proses itu mudah. Semua dengan tantangan dan rintangan yang kemudian ada istilah kaderisasi aktif, kemudian ada gerakan masif, kemudian yang ketiga Takwa ini menjadi identitas kader-kader PMII khususnya di Kabupaten Pamekasan baik secara persuasif dan kolektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat PMII dan kader-kader, khususnya kader-kader PMII di Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan sore hari ini kita berada di ruang lingkup baru yang mana PC PMII Pamekasan ini membuat sebuah forum, sebuah podcast yang mana di sini dinamakan podcast pergerakan. Nah, narasumbernya kali ini adalah Ketua PC PMII Pamekasan. Halo sahabat Muhammad Yasin. Ya, halo juga. Gimana nih rasanya menjadi Ketua Umum PC PMII Pamekasan? Ya, kalau kita jalani dan kemudian kita nikmati jadi ketua cabang di PMI itu ya bagaimana kemudian kita berproses di PMI. Oke. Gitu. Dan gini, pasti semuanya pada penasaran mulai proses ketum ini mulai dari pendidikannya. Nah, pendidikan yang ketua umum ini lalui itu seperti apa? Ya. Mulai dari SD sampai sekarang. Begini ya, tentunya kan apa yang kemudian disampaikan oleh host itu berkenaan dengan persoalan tempuh pendidikan saya pribadi. Iya. Jadi kalau bicara soal pendidikan itu tentunya saya sampai gabung terhadap organisasi PMI itu pasti melewati yang namanya pendidikan istilahnya. Iya. Jadi mulai dari pendidikan standar kemudian ada di perguruan tinggi istilahnya. Nah, iya, pasti banyak yang jadi, penasaran. Kalau pendidikan saya itu memang dulu itu ada yang disebut dengan lembaga Raudatul Atfal atau yang disebut dengan lembaga RA istilahnya. Jadi pernah kemudian saya juga ada di RA itu. Kalau dulu itu kan ada istilah TK, kemudian TKA dan lain-lain. Jadi waktu itu ya juga saya masih berumur ya berapa tahun lah, saya lupa gitu. Kemudian habis itu ya saya ada di pendidikan saya itu ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah. Jadi di Madrasah Ibtidaiyah saya tempuh kurang lebih ya 6 tahun. Jadi saya tidak naik kelas istilahnya. Jadi naik kelas. Jadi kalau madrasah dasar itu sekolah dasar, kemudian madrasah ibtidaiyah dan lain-lain itu rata-rata 6 tahun. Jadi saya tempuh 6 tahun di madrasah ibtidaiyah. Kemungkinan pada waktu itu juga ya tuntutan usia atau tuntutan lain-lain, kemudian saya naik kelas terus begitu. Jadi kalau madrasah ibtidaiyah itu ada di Khairil Anwar, Dusun dan Pelan, Desa Sanalao. Baru kemudian saya aktif atau melanjutkan pendidikan saya itu di Madrasah Sanawiyah. Ya, ada di Desa Ragang, Kecamatan Waru. Oh, bukan kemudian pendidikan saya ini di kota istilahnya. Iya. Oh, berarti di desa semua. Ya, di desa semua. Jadi habis saya di di Madrasah Sanawiyah baru kemudian saya lanjut di Madrasah Aliyah. Jadi Madrasah Aliyah saya itu ditempuh dengan cara saya pribadi itu sambil mondok. Oh, sambil mondok. Jadi mondok di Membaul Ulum Bata-Bata. Oh, di Bata-Bata. Ya, jadi Madrasah Aliyah saya ditempuh di sana, kemudian saya juga sambil lalu mondok di sana. Baru kemudian lulus itu pasca pengabdian saya kenal dengan yang namanya
istilah perguruan tinggi, Hmm, atau kalau bahasa kerennya sekarang itu kenal dengan yang namanya bangku universitas. Universitas. Iya. tahun Tetapi kan 2000 berapa itu? kalau saya itu kuliah masuk di tahun 2016. 2016. Ya, 2016 saya baru masuk di perguruan tinggi. tinggi, ya. Tapi lulusan saya itu lulusan tahun 2015 di pondok, masa pengabdian 1 tahun, saya nganggur, kemudian masuk di perguruan tinggi itu tahun 2016. Berarti nganggurnya 1 tahun. Nganggurnya 1 tahun. Kalau nganggurnya 3 tahun ya tidak diterima oleh perguruan tinggi gitu. Betul Iya iya iya. sekali. Nah, itu yang kemudian riwayat pendidikan saya mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, baru kemudian ada di perguruan tinggi. Oke. Begitu. Kan selama berproses dari mulai TK sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini gimana kok bisa ketum gabung di organisasi PMII? Tertariknya itu seperti apa? Awal mulanya gitu. Iya, Mulai iya. dari prosesnya, proses awal hingga ketum berada di kepengurusan rayon dan sampai saat ini. Oh, Boleh iya. diceritakan? Kalau berkenaan dengan istilah cerita atau pengalaman ya istilahnya. Pengalaman saya itu aktif ataupun jadi mahasiswa itu memang dari kakak-kakak tingkat saya itu dulu waktu tahun 2016 memang digiring ke A dan ke B istilahnya. Ada organisasi A, ada organisasi B begitu. Iya. Baru kemudian saya memang dengan ketertarikan saya pribadi memilih organisasi PMII. PMII memang sudah tertarik. Memang sudah tertarik begitu. Jadi ketertarikan saya itu satu. Banyak kemudian sebelum saya masuk di perguruan tinggi itu diskusi dengan beberapa mahasiswa. Artinya sebelum masuk di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Al-Akhirat Pamekasan ini, di diskusi kecil-kecilan itu yang kemudian bisa tahu lah ruang mahasiswa dan dunia perguruan tinggi itu seperti apa. Awal mulanya Tetapi dari itu. prinsip saya itu gabung terhadap organisasi pergerakan ini karena memang satu sebenarnya, bahwa yang sering dibicarakan oleh mahasiswa baik yang aktif di intra ataupun aktif di ekstra, ya. entah latar belakang mahasiswa yang kemudian sering diskusi dengan saya itu adalah latar belakangnya PMII, saya juga tidak tahu. Tetapi ketertarikan saya terhadap organisasi PMII yang kemudian bicara soal keislaman, bicara soal kebangsaan dan lain-lain. Latar belakang saya kan pondok nih. Jadi kemudian ada di perguruan tinggi harus tahu dunia kebangsaan seperti apa. Oh, jadi di PMII ini ada yang namanya organisasi PMII yang bahas persoalan keislaman, keindonesiaan atau kebangsaan begitu. Jadi itu yang kemudian menjadi saya tertarik untuk kemudian memilih organisasi PMII. Tetapi kalau secara ajakan ya lebih masif organisasi lain untuk kemudian mengajak saya gabung terhadap organisasi yang non PMII istilahnya. Tetapi dengan prinsip itu baru kemudian saya gabung terhadap organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini. Lah kemudian ada beberapa perjalanan yang kemudian ya saya menjadi pengurus cabang sampai menjadi ketua umum, itu sejarahnya panjang istilahnya terkait pengalaman. Tetapi yang dilewati saya itu mulai dari pengurus rayon di tingkat bawah, kemudian di tingkat kedua komisariat, bahkan jadi pengurus cabang, itu memang dilalui. Pas di rayon itu ketum kan menjadi pengurus, itu di bidang apa? Kalau aku sih di rayon dulu sempat menjadi koordinator kaderisasi. Jadi bukan ketua kaderisasi. Kalau di komisariat ya ketua kaderisasi. Ketua kaderisasi. Bisa diistilahkan dengan istilah ketua kaderisasi rayon. Tetapi kalau di struktural ya tetap menggunakan koordinator kaderisasi. Jadi dulu saya di rayon itu memang rayon saya yang kemudian masih pertama kali dideklarasikan. Waktu itu saya menjadi koordinator kaderisasi yang kemudian banyak tantangan yang kemudian harus dihadapi. Karena memang kalau bicara soal PMII normatifnya harus mencapai beberapa kader yang kemudian rayon ini yang statusnya jadi rayon persiapan harus menjadi rayon definitif. Jadi tantangannya di sana. Sehingga memang banyak belajar kemudian di organisasi PMII bagaimana menghadapi
dinamika organisasi PMI dengan tantangan itu. Mulai- Jadi memang sangat berat di di kelembagaan paling bawah ataupun yang kita kenal Iya, dengan di akar rayon rumput, yang paling terlebih di persoalan kaderisasi begitu. Jadi saya dulu di istilahnya di lembaga rayon itu sempat menjabat sebagai koordinator kaderisasi. Koordinator kaderisasi. Terus yang lanjut ke komisariat, itu ketum juga apa memang masih tetap jabatannya itu menjadi ketua atau koordinator kaderisasi? Ya, kalau di komisariat saya pindah ke bidang advokasi Oh, istilahnya. advokasi. Karena Beda memang, lagi. karena memang dulu itu waktu saya aktif di struktural, ya dibilang satu karena tuntutan, dua dibilang karena pilihan ya. Pilihan. Oke. Tuntutan pertama, kalau dibilang tuntutan ya karena saya punya cita-cita besar untuk kemudian bisa menghidupkan PMI di komisariat saya. Komisariat ya. Sering saya diskusi dengan beberapa senior-senior itu yang kemudian tidak ada istilah kader PMI yang jadi presiden mahasiswa pada waktu itu. Jadi saya komunikasi dengan ketua komisariat untuk kemudian saya nih kemudian punya tantangan baru untuk kemudian bisa mendesain gerakan PMI di komisariat nih. Jadi saya diletakkan di wakil ketua 2 yang kemudian bicara soal advokasi. Jadi kalau di komisariat saya ada di bidang 2 yang kemudian urusan dengan persoalan eksternal. Tetapi alhamdulillah pada waktu itu dengan cita-cita saya pribadi dan kelembagaan komisariat waktu itu ya alhamdulillah tercapai. Dan itu adalah bagian dari sejarah baru bagi ya komisariat saya pada waktu itu istilahnya. Jadi itu yang kemudian perjalanan singkat sebenarnya mulai dari proses di rayon, proses di komisariat. Jadi semuanya sudah dilalui mulai dari rayon, di rayon kaderisasi, terus di komisariat di bidang advokasi. Di bidang advokasi ya. Oke Tum. Kan semuanya sudah dilalui. Nah, untuk menjadi pengurus cabang ini prosesnya juga gimana? Iya. Kan itu pastinya melalui beberapa tahapan-tahapan untuk menjadi pengurus cabang, karena memang tidak semudah itu menjadi pengurus cabang. Iya. Setahu saya memang seperti itu kan. Sebenarnya kan saya ini bagian dari kader yang kemudian proses di rayon, di komisariat, tidak pernah kemudian sebagai pemegang kendali istilahnya. Jadi saya mau masuk cabang itu dihubungi sama mantan ketua komisariat itu, ayo ikut ke cabang jadi pengurus cabang begitu. Jadi saya mau aja begitu. Ya ayo saya jadi pengurus cabang begitu. Jadi proses saya itu mulai dari rayon, komisariat, kemudian cabang, tidak pernah nganggur. Jadi proses di rayon dulu selesai baru komisariat, kemudian baru masuk di cabang. Oh langsung ya. Lah di cabang ini baru kemudian saya pindah dari haluan advokasi istilahnya ya. menjadi haluan kaderisasi lagi. Jadi linearnya dari rayon kemudian ke cabang. Rayon jadi koordinator kaderisasi di cabang waktu itu saya jadi pengurus cabang di wakil ketua 1 bidang kaderisasi. Berarti lebih mudah pas ketum berproses di cabang. Kalau lebih mudah dan tidaknya itu kan ini bagian dari proses istilahnya. Iya. Semua yang kemudian saya alami itu mulai dari rayon, komisariat sampai cabang ya tidak ada istilah proses itu mudah. Semua dengan tantangan dan rintangan yang kemudian harus dihadapi. Tetapi kalau bicara soal tugas dan tanggung jawab, dijalani dan dinikmati ya semuanya serba mudah begitu. Jadi saya waktu jadi pengurus rayon, komisariat, cabang ya dengan dasar ini loh tanggung jawab saya. Sehingga saya jalani dengan semaksimal mungkin, dengan semampu saya untuk kemudian ya bisa berkhidmat di dalam organisasi. Tapi PMI. memang prosesnya benar-benar ditekuni ya. Ya kalau soal proses ya karena memang dulu itu pernah saya sering diskusi dengan beberapa teman-teman itu yang sebenarnya terasumsikan dengan sendirinya bahwa 25% itu didapatkan dari kampus, 75% itu bisa didapatkan di eksternal kampus. Gabung pada organisasi PMI saya memang betul-betul menekuni untuk kemudian ya menambah jaringan, ilmu pengetahuan dan lain semacamnya. Jadi memang itu yang kemudian saya jalani hidup ataupun bergabung di organisasi PMI ini. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Tum.
eh, sebelumnya pernah berpikir tidak untuk menjadi ketua cabang? Apakah memang sudah ada keinginan dari semenjak menjadi pengurus cabang sampai akhirnya sekarang menjadi ketua cabang, ketua umum PCPMI Pamekasan? Itu kan sangat luar biasa dan mungkin prosesnya itu tidak semudah yang sekarang ketum bayangkan. Oh iya, sebenarnya ya apa namanya ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan barusan itu, semuanya memang jadi struktural di PMII itu atas dasar tanggung jawab. Masuk ke cabang itu bukan dengan niatan saya harus jadi ketua cabang, tidak. Oh iya. Tetapi memang mau melanjutkan proses ini di PMII begitu. Tetapi lama kelamaan di beberapa bulan kemudian saya mulai terjun di bagian kaderisasi, mapping kaderisasi, kemudian melakukan beberapa kegiatan-kegiatan di cabang, baru dengan disadari dan terasa bahwa memang nggak ada keinginan untuk kemudian menjadi ketua cabang begitu. Iya. Sehingga dengan keinginan itu tidak terlepas dari persoalan niat saya pribadi bahwa di tahun ini memang sudah masanya saya ataupun angkatan saya dengan sahabat-sahabat untuk kemudian bisa menjaga dan merawat PMII di PMII Kabupaten Pamekasan. Karena kalau kita bicara soal masa ini kan sudah masa kita untuk kemudian bisa menjaga dan merawat PMII di Kabupaten Pamekasan. Jadi kalau ngomongin persoalan apakah saya itu pernah punya keinginan untuk jadi ketua cabang sebelum masuk menjadi pengurus cabang, sampai saya masuk di pengurus cabang itu tidak ada keinginan untuk jadi ketua cabang begitu. Artinya dengan niatan bahwa ini adalah tanggung jawab dan proses yang kemudian harus tuntas secara struktural. Tetapi juga dengan apa yang saya sampaikan barusan bahwa keinginan ini muncul dan dirasa untuk kemudian dengan keinginan besar menjadi ketua cabang dengan prinsip bahwa sudah saatnya angkatan saya itu ataupun masa kali ini menjaga dan merawat PMII di Kabupaten Pamekasan. Berarti memang sudah ada niat gitu ya untuk menjadi ketua cabang sebelumnya ya iya sih. Iya. Tetapi kalau sebelum saya jadi struktural di cabang itu tidak ada niatan. Tetapi kalau saya sudah berproses lama kelamaan di cabang itu ada keinginan untuk kemudian jadi ketua cabang yang dengan niatan memang ingin menjaga dan merawat PMII. Saya kira begitu ya. Oke. Nah, terus master plan di PCPMI Pamekasan itu seperti apa? Kalau ngomongin ya urusan master plan PCPMI Kabupaten Pamekasan itu, ini kan tidak terlepas dari persoalan apa yang kemudian saya bawa di dalam ruang lingkup visi dan misi istilahnya. Menyampaikan dengan 3 slogan istilahnya. Ada istilah kaderisasi aktif, kemudian ada gerakan masif, kemudian yang ketiga takwa ini menjadi identitas kader-kader PMII khususnya di Kabupaten Pamekasan baik secara persuasif dan kolektif. Sehingga dengan slogan ini bahwa pertama kita targetkan bahwa kaderisasi di PMII Kabupaten Pamekasan ini wajib hukumnya untuk aktif. Apapun itu PMII tidak lepas dari persoalan organisasi yang dengan istilah organisasi kaderisasi. Tetapi juga perlu dipahami bahwa kaderisasi aktif yang dimaksud untuk kemudian ada diskursus yang kemudian bisa diterjemah oleh bidang kaderisasi yang bukan hanya persoalan kaderisasi aktif sekedar kita melaksanakan mapaba, melaksanakan PKD, melaksanakan PKL dan lain semacamnya. Tetapi ada kaderisasi aktif yang kemudian harus terjemah ulang. Kalau di dalam PMI itu ada istilah kaderisasi formal, ada kaderisasi informal, dan ada kaderisasi non formal. Sehingga kaderisasi yang dengan 3 sifat inilah yang kemudian harus betul-betul diaktifkan ataupun dilakukan atau direalisasikan dengan orientasi dasar bahwa organisasi PMI adalah organisasi pengembangan intelektual. Tidak cukup kemudian kita hanya berpedoman pada persoalan kaderisasi yang formal saja.
setelah kita melaksanakan Mapaba ya sudah, tanggung jawab kita selesai. Tidak. Setelah kita melaksanakan PKD ya kita tanggung jawab selesai. Setelah kita melaksanakan PKL, tanggung jawab selesai. Ini kan dalam ruang lingkup kaderisasi formal. Tetapi ada yang namanya kaderisasi non formal dan informal yang kemudian harus diaktifkan kembali untuk kemudian menjaga bahwa organisasi PMI adalah ruang untuk kemudian menjadi pengembangan intelektual kader-kader PMI. Sehingga ini yang kemudian disebut dengan yang namanya kaderisasi aktif di di PC PMI Kabupaten Pamekasan yang harus dilakukan oleh rayon, dilakukan oleh komisariat, bahkan dilakukan oleh cabang sendiri. Sehingga dengan slogan kaderisasi aktif ini menjadi master plan ke depan bahwa orientasinya juga jelas. Ada kader-kader PMI yang kemudian punya potensi, skill dan lain semacamnya bisa didampingi ataupun bisa dikembangkan dengan sahabat-sahabat yang kemudian lebih memahami. Semisal ada kader PMI yang kemudian bidangnya hukum nih ataupun fakultasnya hukum, bisa kemudian sahabat-sahabat itu dikembangkan untuk kemudian menjadi seorang advokat. Oh iya. Ada juga kader PMI yang kemudian fakultasnya ekonomi, bisa kita dampingi, bisa kasih mentor istilahnya lewat kaderisasi non formal, kaderisasi informal yang kemudian orientasinya lahir yang namanya kader ekonomi muda. Jadi ke depan kalau memang betul-betul kaderisasi ini aktif mulai dari tingkatan rayon, tingkatan komisariat, tingkatan cabang, saya pastikan lahir beberapa kader-kader PMI di Kabupaten Pamekasan yang kemudian menjadi tokoh. Kalau memang diseriusi oleh sahabat-sahabat khususnya yang jadi pengurus cabang ini, komisariat dan rayon, maka saya pastikan akan lahir beberapa tokoh-tokoh PMI di berbagai bidang keilmuan. Kalau butuh yang namanya advokat, PMI siap. Kalau siap. butuh yang namanya kader ekonom, ya PMI siap. Kader pendidik di bidang pendidikan, kader PMI ini siap. Artinya apa? Bahwa PMI yang kemudian hari ini sudah mengalami beberapa tantangan, kaderisasi ini tidak boleh mati. Jadi PMI memang dengan PMI Pamekasan dengan slogan kaderisasi aktif ini untuk kemudian bisa menjawab apa yang kemudian menjadi tantangan zaman hari ini. Tidak kemudian harus menjadi kader politisi, tidak harus kemudian menjadi kader advokat, tidak kemudian harus menjadi kader ekonom, maka PMI harus menyiapkan itu semua. Ada kader ekonom, ada. Kemudian yang jadi advokat ada. Kemudian juga yang jadi politisi juga ada. Bahkan entrepreneur kader-kader PMI di Kabupaten Pamekasan ini harus muncul. Saya kira begitu yang kemudian disebut dengan kaderisasi. Slogannya Ketum ini arah dan tujuannya itu menginginkan kader-kader di khususnya di Pamekasan, PMI Pamekasan ini menjadi aktif, tidak hanya berada di forum, ada di Mapaba, ada di PKD dan PKL, tapi setelah Mapaba ada proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya ini berarti kita akan mengasah skill dari setiap kader itu. Karena emang sebenarnya kalau bicara soal kaderisasi di PMI emang begitu normatifnya. Jadi kalau kita pahami ya kaderisasi formal itu kan kita bicaranya soal ideologis. Ya. Kalau bicara soal kaderisasi formal dan kaderisasi non formal dan kaderisasi informal itu kan sudah bagian dari non ideologis. Sehingga ini yang kemudian ideologis juga jalan, non ideologis juga jalan. Jadi ini yang kemudian saya sebut dengan kaderisasi aktif dengan berbagai berbagai kaderisasi di PMI itu juga harus betul-betul jalan. Berarti semuanya siap gitu ya. Ini di bidang kaderisasi istilahnya. Beda juga kita di bidang gerakan istilahnya. Jadi dengan istilah gerakan masif itu yang kemudian secara umum ya gerakan PMI tidak boleh mati. Apapun yang kemudian menjadi rintangan dan tantangan kita, maka gerakan PMI tidak boleh mati. Apapun itu. Jadi dengan istilah gerakan masif ini, bahwa PC PMI Kabupaten Pamekasan ke depan ini betul-betul harus responsif terhadap
apa yang kemudian menjadi khususnya kebijakan pemerintah, apa yang kemudian menjadi respon terhadap masyarakat sendiri, apa kemudian menjadi respon terhadap kebutuhan PMI itu sendiri. Jadi ini yang kemudian harus dipahami, sehingga kan dengan istilah gerakan masif ini banyak kemudian kepengurusan yang menerjemahkan dengan berbagai program-program dan agenda-agenda. Ada istilah bagian dari inovasi advokasi PMI Kabupaten Pamekasan, ya ada ruang podcast pergerakan istilahnya. Ini kan bagian dari bagaimana gerakan PMI di Kabupaten Pamekasan tidak boleh mati. Itu yang kemudian disebut dengan gerakan masif di bidang eksternal. Lah ini perlu kemudian kita pahami bahwa gerakan organisasi PMI yang orientasinya tetap menjunjung tinggi nilai idealisme organisasi pergerakan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yang kita kenal dengan takwa menjadi identitas kader itu, aswaja didiskusikan secara teoritis istilahnya. Bukan kemudian aswaja ini dijadikan sebagai bahan dialektika di sekretariat, tetapi bagaimana kemudian penekanannya ke depan, bagaimana kemudian kader-kader PMI mampu mengaplikatifkan atau mampu mengimplementasikan dari nilai yang kemudian sudah menjadi bahan diskusi sahabat-sahabat bicara soal aswaja. Sehingga jelas nih bahwa kader-kader PMI yang kemudian dengan paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan apa yang kemudian menjadi prinsip di dalam nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Tidak hanya berbuntut pada persoalan diskusi, tidak hanya berbuntut pada persoalan dialektika, tetapi bagaimana aplikasi sahabat-sahabat ataupun kader-kader PMI memang betul-betul mewarnai ataupun betul-betul sesuai dengan pedoman di dalam nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Saya kira begitu dari apa yang kemudian menjadi master plan PMI Kabupaten Pamekasan. Apa yang kemudian secara umum yang menjadi rancangan PC PMI Kabupaten Pamekasan ini, maka tentunya tidak terlepas dari persoalan apa yang kemudian menjunjung tinggi nilai dari organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu. Saya kira begitu terlebih dahulu. Inovasi gerakan di PC PMI Pamekasan itu seperti apa tuh? Ya, kalau kita ngomongin urusan advokasi itu kan barusan sudah saya sampaikan bahwa gerakan PMI tidak boleh mati, advokasi PMI tidak boleh mati. Pembelaan dan lain semacamnya itu tidak boleh mati. Sehingga memang karena PMI hari ini secara usia sudah berumur 62 tahun, maka tentu harus ada inovasi baru di dalam yang namanya ruang lingkup advokasi. Jadi apa sih yang kemudian menjadi inovasi advokasi di PC PMI Kabupaten Pamekasan? Sebenarnya bagian dari kita ngobrol hari ini bagian dari inovasi advokasi. Ada yang namanya ruang podcast pergerakan ini. Ini bagian dari inovasi advokasi sebenarnya. Ada persoalan di Kabupaten Pamekasan, ada polemik di Kabupaten Pamekasan. Kita obrolin nih di podcast pergerakan. Kita diskusi di podcast pergerakan. Kita ngobrol, kita dialektika di podcast pergerakan ini untuk kemudian menjadi inovasi baru tentang advokasi PC PMI Kabupaten Pamekasan. Karena kalau ngomongin urusan kita turun jalan, itu turun jalan itu kan bagian dari alternatif kita di dalam memilih bagaimana kemudian advokasi ini bisa berlangsung. Tetapi inovasi yang kemudian saya maksud, ada yang namanya karya baru untuk kemudian tidak bisa mematikan gerakan PMI khususnya di Kabupaten Pamekasan itu sendiri.
Ya, jadi bagian dari inovasi advokasi itu dengan terbentuknya podcast pergerakan ini bagian dari inovasi advokasi. Ngobrol-ngobrol santai seperti ini kan jarang kemudian kita lakukan di organisasi Baru PMI. pertama kali ini. Jadi ke depan ini ya kita dengan ruang podcast pergerakan ini tentunya menjadi bagian dari karya ataupun inovasi baru, ngomongi urusan ya kaderisasi, ngomongi urusan advokasi, ngomongi urusan keagamaan dan lain semacamnya. Kita obrolin di podcast pergerakan untuk kemudian apa yang kemudian menjadi pengetahuan kita, apa yang kemudian menjadi problem di Kabupaten Pamekasan itu memang betul-betul tereksplor istilahnya, betul-betul diketahui oleh halayak umum. Oh, jadi di Kabupaten Pamekasan ada ini loh. Oh, jadi pemerintah Kabupaten Pamekasan seperti ini loh kondisinya. Oh, ini loh PMI yang kemudian ada podcast pergerakan yang kemudian bisa difungsikan oleh halayak umum, dan bisa juga nanti podcast pergerakan ini menjadi bagian dari posko pengaduan. Jadi istilahnya kita hadirkan masyarakat, kita diskusi apa yang kemudian menjadi keluhan. Jadi PMI ini yang kemudian harus bisa menampung, mendiskusikan, mendialektikakan apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pamekasan lewat podcast pergerakan ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan satu yang kemudian harus saya sampaikan ya, ber-PMI harus kuat. Kalau ber-PMI tidak kuat, maka tentunya proses ini tidak berkepanjangan. Kaderisasi ini tidak akan berkelangsungan. Jadi menjadi kader PMI ya tentunya harus menjadi kader yang kuat. Tetapi kuncinya dan prinsipnya satu, bahwa di dalam organisasi PMI itu banyak kemudian tantangan yang kemudian harus dilalui, khususnya kader-kader PMI di Kabupaten Pamekasan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada host. Tentunya inovasi yang sekarang dilahirkan oleh PC PMI Pamekasan dalam bentuk podcast pergerakan ini akan menjadi motivasi bagi setiap kader-kader PMI di Pamekasan. Dan selanjutnya terima kasih atas waktunya ini tuh. Sudah ngobrol panjang mulai dari pendidikan awal sampai perguruan tinggi, terus sampai sekarang jadi ketua cabang. Tentu menjadi sebuah kebanggaan nih bagi saya sebagai seorang host bisa mengundang ketua umum PCPMI Pamekasan. Iya. Oke, dan selanjutnya terima kasih atas waktunya, dan saya sebagai host pamit undur diri, dan kita tunggu podcast selanjutnya tentunya hanya di podcast pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.